نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpah karunia nikmatnya. Sampai pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Masya Allah, tinggal 4 hari lagi. Gimana? Ya lebih kurang lah 4 atau 5 hari lagi. Artinya kita banyak bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala sampai di penghujung minggu bulan Ramadan. Dan dalam waktu yang sama juga kita sedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan perasaan sedih itu memang betul-betul hadir, nyata. Karena bulan ini memang menjadi bulan istimewanya kita semuanya, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya dengan karunia Allah Ta'ala seperti inilah kemudian kita menjadi unggul, menjadi mulia, menjadi utama dibanding dengan hamba-hamba Allah Ta'ala, umat-umat yang terdahulu. Tapi alhamdulillahnya dengan karunia Allah Ta'ala yang berupa bulan suci Ramadan ini, memang kita bisa merasakan bahwa bulan ini memang betul-betul penuh dengan tarbiyah gitu ya. Yang tidak biasa kita bangun malam, kita terbiasa dengan bangun malam. Yang tidak biasa kita i'tikaf, kita merasakan nikmatnya i'tikaf. Oleh karena itu bulan Ramadan ini memang betul-betul istimewa gitu ya. Sehingga tidak ada satu bulan pun yang disebutkan secara sharih dalam Al-Quran selain bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan memang dalam satu tahun itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya ada 12 bulan. Nah, tidak ada satupun yang disebutkan. Cuma ada sedikit clue seperti minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Kemudian kadang-kadang disebutkan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Tapi kalau Ramadan memang disebutkan betul-betul. Oleh karena itu bulan ini memang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sangat istimewa. Dan tidak ada bulan yang mempunyai gelar yang sangat banyak yang disematkan kepada bulan dalam hitungan Hijriah ini selain bulan Ramadan gitu. Ada disebut Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan kasih sayang. Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Syahrus Sadaqah, bulan yang penuh dengan kedermawanan, sedekah. Syahrul Khairi, bulan kebaikan. Syahrul Barakah, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Sabr, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad wal Falah, banyak sekali. Tapi yang paling dahsyat, yang paling klop itu adalah Syahrul Quran. Nah, ketika puasa itu disejajarkan, digandengkan dengan Al-Quran, mempunyai
pengaruh yang luar biasa. Jadi tidak ada ibadah yang dikaitkan dengan Quran yang melebihi dari dahsyatnya puasa, karena dua-duanya ini menjadi syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW ini. Dan Nabi SAW menyebutkan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran adalah dua hal yang bisa menjadi syafaat bagi setiap hamba pada hari kiamat nanti. Jadi ketika di hari kiamat itu manusia sedang berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa. Tapi puasa ini nanti akan menuntut bela gitu, meminta dengan janji Allah Taala, ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahwat fin nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu ini Engkau larang dari makan, minum dan syahwat di siang hari, dan sekarang dia sedang menghadapi kesulitan. Ya Allah, ya Rabb, dia sekarang meminta perlindungan, meminta pertolongan. Berikanlah kepada saya kesempatan untuk memberi syafaat. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya Rabb, mana'tuhu an-nauma bil-laili. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah melarangnya dari tidur di waktu malam untuk membaca Quran, untuk melakukan qiyamul lail. Nah, sekarang dia memerlukan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhanku, maka berilah kesempatan kepadaku untuk bisa menolongnya, untuk memberi syafaatnya. Lalu dalam hadis itu disebutkan fayusyafa'ani. Maka keduanya, antara puasa dan Quran itu diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada hamba yang sedang melakukan puasa dan sedang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita kaitkan Ramadan ini dengan Al-Quran, tadinya kami mau membahas tentang Lailatul Qadar, tapi karena sudah banyak penceramah yang sudah membahas tentang Lailatul Qadar, tentang i'tikaf, jadi kami ingin bercerita tentang bagaimana Al-Quran dulu mula-mula diturunkan dan bagaimana perkembangan kodifikasi Al-Quran sehingga menjadi satu pembahasan yang menarik. Artinya kita mendapatkan gambaran utuh betapa Al-Quran itu sangat dahsyat. Nah, Allah Ta'ala yang maha mulia menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Quran dalam satu kesatuan dari Lauh Mahfuz yang dijaga sekian sakralnya oleh para malaikat, turun ke langit dunia fi jumlatin wahidah, dalam satu kesatuan itu terjadi di malam-malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi semuanya berisi dengan kemuliaan-kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, melainkan semuanya akan menjadi mulia. Sehingga orang-orang yang pembawa Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengkaji Al-Quran, itu semuanya menjadi hamba-hamba yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan Al-Quran ini kemudian menjadi mukjizatnya Nabi SAW yang paling mulia juga. Jadi sifatnya universal, berlaku untuk semua umat manusia. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini, dia tidak lama, imma dia akan masuk Islam, imma dia akan menunjukkan kekaguman yang dahsyat tentang Al-Quran, atau dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Al-Quran itu gitu. Nah, bedanya dengan mukjizat nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Nuh dengan kapalnya yang luar biasa, Nabi Ibrahim dengan tahan bakar api yang luar biasa, Nabi Dawud yang gagah perkasanya,
seorang panglima raksasa Jalut yang tidak bisa terkalahkan oleh manusia manapun di zamannya, tapi bisa tunduk dengan lemparan batunya Nabi Daud. Luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman dengan pengendali angin yang luar biasa. Nah, kalau dalam anime itu ada istilah airbender. Nah, jadi penguasa angin. Kalau sudah penguasa angin, api pun dikuasai, bumi pun dikuasai, air pun dikuasai, semua serentak. Maka anak-anak itu paling suka kalau ada kisah water bender, air bender, kemudian fire bender. Itu memang raja segala-galanya. Itulah Nabi Sulaiman. Nabi Isa, Nabi Musa, luar biasa semuanya. Tapi hanya sebatas pada zaman Nabi tersebut saja. Ketika Nabi meninggal, selesai sudah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, keindahan Al-Quran itu walaupun sudah berlalu 15 abad yang lalu, tapi masih berlaku sampai sekarang. Dan terus dikaji, terus dipelajari yang tidak henti-hentinya. Nah, yang menariknya adalah Al-Quran ketika saat diturunkan itu, bangsa Arab ketika itu baru memulai peradaban. Sebelumnya tidak kenal, tulis menulis itu tidak ada. Karena bangsanya suka melakukan kejahatan apa saja. Tidak ada tidak kriminal yang paling kejam melainkan di tanah Arab ketika itu. Dan budaya Arab, peradaban Arab sangat sederhana ketika itu. Sehingga tulisan Arab pada waktu itu hanya terdiri dari 17 huruf saja. 17 huruf saja. Nah, ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, ya tulisannya seperti itu. Antara ba, antara ta, antara ya, tidak bisa dibedakan. Antara fa, antara kof, nggak bisa dibedakan. Antara ain, antara ghain, nggak bisa dibedakan. Nah, itu saat diturunkannya Al-Quran. Jadi ketika itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril sudah benar dari sisi qiraatnya, dari sisi makharijul hurufnya, dari sisi tajwidnya, dahsyat luar biasa. Tapi tulisannya sederhana. Jadi ketika itu tulisan Arab tidak mengenal titik, tidak mengenal baris, sehingga antara fa dan kof nggak bisa kita bedakan. Tapi ketika dibaca tepat, gitu yang kagumnya dengan Al-Quran ketika itu. Nah, orang ketika itu bisa membaca Al-Quran walaupun dengan sederhana itu karena malaikat Jibril mengajarkannya itu kepada Nabi SAW sudah tepat gitu. Dan mengagumkan memang karena budaya Arab ketika itu belum tahu peradaban tulisan dan lain sebagainya. Maka orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika mendengar Al-Quran, lantunan Al-Quran itu, kekaguman itu luar biasa gitu. Innaha lahalawah wa innaha latalawah. Dari ungkapan kata-katanya sangat mengagumkan. Dari lantunan bacaannya sangat merdu dan mengesankan begitu. Jadi kekaguman itu ada, tapi untuk mempercayainya perlu bertahap gitu. Nah, mulailah pada 1 Hijriyah itu, antara sebelum dan sesudah hijrah itu mulai turun ayat Al-Quran, kemudian ditulis. Nah, Nabi SAW itu tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, tidak ngerti. Tapi bisa melantunkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu dengan sempurna. Nah, itu yang mengagumkan. Sehingga Al-Quran dalam surah Al-Ankabut mengisahkan tentang hal ini. Walau kunta tatlu min qablihi min kitabin
wala tahuttuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad, ini Al-Qur'an menyebutkan begitu, sudah bisa membaca sebelumnya dan sudah bisa menulis dengan tangan kananmu, niscaya orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an itu akan ragu gitu. Jangan-jangan ini tulisannya gitu. Jangan-jangan ini karangannya. Tapi memang Nabi SAW tidak bisa menulis, tidak bisa membaca ketika itu. Nah, yang mengagumkan lagi bahwa Nabi SAW yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca itu, ketika turun wahyu itu mempunyai juru tulis dalam sejarah penulisan Al-Quran itu tidak kurang dari 43 penulis Al-Quran. Coba Nabi SAW yang ummi, yang tidak tahu mengerti baca, tidak tahu menulis, tapi mempunyai juru tulis sebanyak 43 orang. Ada disebutkan dalam sejarah itu. Yang terkenal adalah sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah bin Ar-Rabi'. Sampai sederetan nama 43 orang. Mengagumkan memang. Maka orang-orang orientalis ketika membaca sejarah ini, dari mana dia tahu harus punya penulis-penulis itu? Dan tidak tanggung-tanggung 43 orang penulis, orang-orang yang hebat gitu. Nah, ketika itu belum ada kaidah bahasa, sorof, nahwu, belum ada ilmu-ilmu tata bahasa seperti balaghah, seperti mantik, seperti badiah, seperti almaniyah gitu. Belum ada. Tapi orang kalau mempelajari Al-Quran dari sisi bahasa itu sangat mengagumkan. Jadi ketika itu para sahabat langsung belajar kepada Nabi SAW. Jadi bacaan Al-Qurannya tepat, tulisan yang dikehendaki oleh Nabi SAW tepat, tidak ada yang meleset sedikit pun. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ridwanullah alaihim, itu sudah mulailah perkembangan syiar Islam sampai ke Mesir, sampai ke Madain, sampai ke Syam dan seterusnya, terus meningkat. Akhirnya dirasakan sulit untuk mengajarkan Al-Quran itu karena nggak ada kaidah tata bahasanya. Sehingga tulisan bahasa Arab ketika itu ya sangat sederhana, orang bisa tersalah-salah membacanya. Nah, ini ada satu kisah nih. Satu kisah di zaman Sayyidina Utsman. Ini menarik kisah ini. Sayyidina Utsman ketika mengirim surat ke para gubernur, waktu itu ke gubernur yang ada di Mesir. Setelah Amr bin al-As, gubernur itu diganti dengan Abdullah bin Abi Sarah, gubernur di Mesir. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan menginginkan Abdullah bin Abi Sarah ini supaya diganti dengan seorang gubernur baru bernama Muhammad bin Abi Bakar. Lalu kemudian Sayyidina Utsman menulis surat dengan tangannya. Di luar surat itu tulis idza ja'akum faqbaluhu. Maksudnya Sayyidina Utsman menginginkan apabila pembawa surat ini datang kepadamu, maka terimalah. Tapi ketika tulisan Arab pada waktu itu tidak ada titik, tidak ada hamzah, tidak ada harakat, bisa dibayangkan itu orang bisa membaca, bisa salah-salah, bisa membahayakan gitu. Lalu kemudian utusan ini bertemu dengan Muhammad bin Abi Bakar. Nah, Muhammad bin Abi Bakar ini memang panglima perang ketika itu. Sayyidina Utsman menginginkan supaya dia menggantikan gubernur yang ada di Mesir. Lalu kemudian Muhammad bin Abi Bakar meminta surat dari utusan itu. Ketika dibaca,
itu bisa salah bacaan itu kalau tidak ada harokat. Dibacanya idza ja'akum faqtuluhu. Kan ngeri itu. Idza ja'akum faqbaluhu bisa jadi idza ja'akum faqtuluhu. Seharusnya kalau datang utusan ini maka terimalah apa yang menjadi perintahnya. Tapi ternyata dibacanya salah. Ketika datang kepadamu bunuhlah ini, utusan ini gitu. Wah, terjadi kekacauan yang luar biasa. Kemudian terjadilah huru-hara sampai berujung kepada terbunuhnya Sayyidina Utsman ketika itu. Coba, faqbaluhu bisa dibaca faqtuluhu. Karena belum ada harokat, belum ada titik, belum ada kaidah tulisan yang benar ketika itu. Nah, lalu kemudian setelah wafatnya Sayyidina Utsman yang jasanya luar biasa terhadap kodifikasi Al-Quran ketika itu, di zaman Sayyidina Ali penggantinya, maka ada seorang muridnya Sayyidina Ali, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu terjadi pada tahun 62 atau 64 Hijriah. Dia seorang yang tinggal di Basrah. Dia merasakan kegalauan yang luar biasa bahwa tulisan Arab ini kalau tidak diatur dengan tata bahasa yang benar, ini akan menjadi bahaya. Nah, seperti faqbaluhu menjadi faqtuluhu. Seperti albanatu, bisa albattatu, bisa annabatu, bisa banyak lagi makna-makna yang lain. Nah, mulai dari tahun 64 Hijriah itulah dipelopori oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau orang belajar bahasa Arab tahu itu siapa nama Abul Aswad Ad-Du'ali itu. Dia yang memulai untuk meletakkan titik-titik di huruf bahasa Arab itu. Kalau ba, titik 1 di bawahnya. Kalau ta, titik 2 di atasnya. Kalau ya, titik 2 di bawahnya. Nah, kalau fa, 1 titik di atas kepala. Kalau qaf, 2 titik di atas kepala. Itu mulai di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 64 Hijriah, yaitu masa kekhilafannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian di zaman yang sama itu dipelopori oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada tahun yang sama 62 Hijriah. Dia seorang panglima perang dari kekhalifahan Malik bin Marwan. Dia secara besar-besaran mensponsori untuk pelajaran kaidah bahasa Arab ini dengan meletakkan titik-titik itu. Baru ditemukan titik saja itu sudah banyak perkembangan dalam bahasa Arab. Nah, itu karena kekhawatiran para ulama tentang bagaimana cara untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada orang-orang ajam. Karena di Madain sudah terbuka wilayah itu, di wilayah Syam, Eropa sudah mulai terbuka, di wilayah Afrika sudah mulai terbuka, bahkan sampai kepada Asia Tengah dan Asia Tenggara sudah mulai terbuka di zaman Sayyidina Utsman dan seterusnya itu. Nah, kemudian titik-titik inilah menyelesaikan banyak masalah dalam tulisan bahasa Arab. Lalu kemudian berkembang lagi, terus di tahun 180 Hijriah itu ada seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi, menganjurkan lagi untuk meningkatkan pemahaman bahasa Arab itu dan mempunyai banyak murid, termasuk diantaranya adalah Sibawayh. Nah, yang belajar bahasa Arab itu tahu siapa itu Sibawayh, siapa itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, menyusun ilmu tajwid, apa itu iqlab, apa itu ikhfa, apa itu gunnah, apa itu mad tabi'i dan seterusnya, sehingga cara mengajarkan Al-Quran ketika itu sudah dianggap banyak menolong cara mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak ditemukan lagi kaidah-kaidah cara belajar Al-Quran, ada qiraati, ada iqra, ada metode barki dan lain sebagainya. Jadi ringkas ceritanya adalah Al-Quran itu memunculkan banyak sekali ilmu-ilmu. Jadi bangsa Arab ketika itu sangat sederhana peradabannya, tapi dengan
berkembangnya Al-Quran itu ditemukanlah ilmu sorof, ilmu nahu, kemudian ilmu-ilmu tata bahasa yang lainnya, al-balaghah, ilmu al-badi, ilmu al-mani, ilmu mantik diantaranya, kemudian ilmu al-jabar dikembangkan pada waktu itu juga, kemudian ilmu al-falak, astronomi. Itu semuanya bermula dari Al-Quran. Apa saja yang Al-Quran bahas, apa saja yang Al-Quran pelajari itu, yang disebutkan dalam Al-Quran itu dipelajari, diteliti oleh para ulama itu. Lalu kemudian mulai pada tahun 180 itu ditemukanlah ilmu tajwid, ilmu qiraat, dan seterusnya. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini mempunyai banyak murid, diantaranya ada yang bernama Qais, bernama Sibawai. Nah itu mengajarkan, dipanggil murid-muridnya itu supaya bagaimana membunyikan huruf-huruf Al-Quran itu. Kalau dod, seperti itu dimoncongkan mulutnya. Kemudian kalau bunyi harakat waw, maka dijulurkan bibirnya. Kalau kasrah, ditipiskan mulutnya. Kalau fathah dan seterusnya. Lalu kemudian setelah tahun 180 itulah kemudian barulah ditemukan sempurna cara mengajarkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ketika diturunkan itu memang sudah sempurna, sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengajarkan itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Tapi belum bisa diajarkan itu kepada orang ajam. Nah, untuk bisa diajarkan kepada orang ajam itu diperlukanlah ilmu-ilmu alat itu, termasuk ilmu qawaid, sorof, nahwu, kemudian balaghah dan lain sebagainya itu, kemudian termasuk qiraat dan lain sebagainya itu. Nah, disitulah kemudian Imam Ibnu Jazari mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala, karena itu turun dari sisi Allah yang maha mulia, wa hakadha minhu ilaina wasal, maka begitulah sampainya kepada kita. Jadi di awal tahun 1 Hijriah itu memang begitulah Al-Quran. Seperti itulah saat diturunkannya. Nah, ketika sudah berkembang ratusan tahun berikutnya, seperti itu juga Al-Quran itu tidak berubah sedikit pun. Tapi ilmu-ilmu yang dimunculkan sangat banyak, sehingga penulisan pun mengalami perubahan, kaidah cara belajar pun mengalami perubahan, dan itu yang mengagumkan gitu. Itu yang mengagumkan. Dengan Al-Quran itu ditemukanlah macam-macam ilmu, sehingga seperti yang dikatakan oleh siapa orang Pakistan itu, Zakir Naik, Profesor Zakir Naik, ketika dihujat bahwa banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan tata bahasa Arab. Dibantah sama Profesor Zakir Naik ini, bahwa justru kaidah bahasa Arab itu, qawaid, nahwu dan sarfnya itu ditemukan oleh Al-Quran. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Justru kaidah bahasa Arab itu harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Nah, itu yang kemudian tidak terbantahkan. Jadi mulai dari tahun 180 itulah kemudian ilmu qiraat itu ditemukan. Bagaimana kaidah tajwidnya, bagaimana kaidah makharijul hurufnya, bagaimana kaidah gunnah, iklab, ikhfa'nya. Jadi mulai tahun 180 itu. Jadi qiraat. Maka yang dibahas dalam qiraat itu adalah kaidah-kaidah membaca. Kaidah membaca. Hanya dari khalqi ini, khalqi itu apa ya? Kerongkongan ini sampai ke mulut. Nah, itu yang disebut dengan qiraah. Maka Al-Quran pertama kali turun, perintahnya adalah qiraah, membaca, baca, dilafazkan, diucapkan. Karena pelafalan itulah yang akhirnya menghasilkan suara yang
yang bisa menunjukkan kepada yang benar dari yang salah. Pelafalan itulah kemudian menunjukkan indahnya tata bahasa. Gitu. Nah, lalu kemudian yang membedakan antara qiraah dan tilawah, kalau tilawah itu dari halki ini ke bawah, gitu, ke hati, ke perasaan yang paling dalam. Nah, itu yang membedakan antara qiraah dengan tilawah. Jadi beda, kalau qiraatul Quran berarti bacaan, murni bacaan dari kerongkongan ini ke mulut, itu qiraah. Tapi kalau tilawatul Quran berarti dari bacaan ini yang ada di dalam rongga tenggorokan ini itu meresap masuk ke dalam hati. Nah, itu yang membedakan antara qiraah dan tilawah. Oleh karena itu, ketika dalam Al-Quran disebutkan Iqra, maka itu adalah suara. Tapi ketika disebutkan dalam Al-Quran itu tilawah, maka itu adalah hati yang menjadi sasarannya, yang menjadi tujuannya. Nah, dari kata-kata tala yatlu tilawatan, dalam ayat lain Allah Ta'ala memerintah kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tilawah. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah. Nah, dengan kata-kata tilawah, utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepada kalian. Nah, dari kata-kata tala yatlu. Jadi kalau tilawah ini lengkap dengan tafahuman, tadabburan, tadakkuran, tafakkuran. Nah, penuh dengan pemahaman, penuh dengan tadabbur, penghayatan, penuh dengan tadakkur, peringatan-peringatan, penuh dengan tafakkur, pemikiran-pemikiran yang mendalam, gitu. Jadi itu dua kata mempunyai makna yang luas antara qiraah dengan tilawah ini. Maka respon kita ketika ditampilkan kata qiraah dan kata tilawah dalam bentuk derivasi makna-maknanya itu akan berbeda, gitu. Jadi ketika disebut qiraah, maka itu adalah pelajaran dasar, gitulah. Tapi ketika disebut tilawah, itu pendalaman yang luar biasa. Ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu satu lembar, dua sisi yang berbeda. Satu di surah Al-A'raf terakhir, ayat terakhir, dan satu sisi di surah Al-Anfal lembar yang pertama, ayat yang pertama. Di yang terakhir itu surah Al-A'raf, di lembar terakhir sebelum masuk ke lembar yang berikutnya, di akhir surah Al-A'raf, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan kepada kalian, maka dengarkanlah. Jadi bacaan itu yang kemudian membuat kita mendapatkan clue dari ayat Al-Quran ini. Oh begini, oh ilmu tentang qiraatnya itu, ilmu tentang bacaannya itu dapat kita. Tapi di halaman berikutnya, di akhir surat Al-A'raf masuk ke awal surat Al-Anfal, itu ada ungkapan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka akan bertambah keimanan mereka. Di situ. Padahal maknanya itu sama, dibacakan dengan kata qiraah, dibacakan dengan kata tilawah. Tapi ketika disebut tilawah itu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah keimanan, bertambah rasa tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika kata quri'ah itu dibuka akal pikirannya. Jadi ada derivasi makna yang berbeda. Maka apabila ditampilkan kata-kata qiraah, itu ada dua hadis yang populer. Yang satu menyebutkan qari'ul Qur'an, dan yang satu lagi taliyul Qur'an. Pembaca Al-Quran dengan kata qiraah, pembaca Al-Quran dengan kata tilawah.
ketika Nabi SAW menyebutkan qari', itu di ujung kalimatnya, di ujung kalimat hadis itu ada kata-kata cibiran, ada kata-kata sindiran gitu. Jadi rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak pembaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu sendiri melaknatnya, mencelanya orang yang membaca itu. Nah, itu kata-kata qiraah. Karena qiraah ini lebih kepada lantunan suara, keindahan suara. Nah, kalau diteruskan dengan tafakkur, tadabbur, itu namanya tilawah gitu. Itu ketika kalimat qira'a, qiraatul Quran. Itu kalau orang yang hanya sebatas qiraatul Quran saja, itu kadang-kadang ada celaan karena Al-Quran nggak difahamnya dengan benar gitu. Tapi ketika disebutkan taliyul Quran atau talil Quran gitu, di ujungnya itu ada jaminan, ada kegembiraan, dan ada hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Talil Quran itu nanti di surga orang-orang akan berhimpun, bahkan surga pun rindu kepada orang-orang yang bertilawah Quran ini gitu. Jadi indah sekali makna Al-Quran di situ. Maka sungguh luar biasa para ulama, para pemegang kebijakan kita di Indonesia ini, yang ada adalah lomba atau musabaqah tilawatul Quran, bukan musabaqah qiraatul Quran, bukan. Jadi kalau tilawah itu bacaan disertai dengan pemahaman. Tapi kalau hanya sekedar qiraah, bacaan yang hanya disertai dengan keindahan-keindahan suara saja. Maka qari', kalau disebut qari' itu pembaca dengan suara yang sangat merdu, dengan suara yang sangat indah gitu. Itu qiraah. Tapi kalau membaca diikuti dengan tadabbur, tafakkur, kemudian diikuti dengan renungan-renungan, tadabbur itu namanya tilawah. Dan alhamdulillah sekarang ini ilmu Al-Quran sudah banyak dipelajari di universitas. Ada yang khusus tentang Al-Quran seperti PTIQ, LPTIQ dan lain sebagainya. Dan ada yang dipelajari di peringkat universitas secara umum gitu. Dan sampai sekarang Al-Quran itu terus tidak henti-hentinya untuk dipelajari, diteliti, dan menghasilkan ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga muncullah ilmu tafsir. Nah, itu masih sangat luas ilmu tafsir itu. Sehingga muncullah ilmu asbabun nuzul, ilmu apalagi banyak sekali. Nah, itu tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Jadi kitab-kitab yang lain tidak ada seperti itu. Yang ada Quran ini memunculkan banyak sekali ilmu-ilmu. Sehingga orang-orang orientalis pun asal mau mempelajari Al-Quran dengan hati yang terbuka saja, itu akan menemukan keindahan-keindahan Al-Quran yang luar biasa. Nah, kalau kita runut sejarahnya itu, dulu di tahun 60-an itu ada ilmuwan Jerman namanya Maurice Bucaille. Itu ketika mempelajari Al-Quran, ayat-ayat tentang sains, itu terkagum luar biasa, dan di ujungnya dia masuk Islam, kemudian membuat buku yang bagus, yang judulnya Islam and Science. Itu orang Jerman. Kemudian di Inggris ada artis namanya Cat Stevens, mungkin ada yang masih ingat itu. Dia mulai-mulai itu membaca terjemahan Al-Quran. Dia dapat hadiah dari orang yang baru pulang dari haji, lalu diberikanlah kepada penyanyi yang sangat terkenal ketika itu, Cat Stevens. Kemudian ketika dia baca terjemahan Al-Quran itu, kok merasa tentram. Terus kalimat-kalimat yang tertulis dalam kitab itu kok betul-betul memberikan sentuhan-sentuhan
lahiriah maknawiyah yang luar biasa. Di ujungnya kemudian dia masuk Islam dan mengganti nama setelah itu kalau nggak salah Yusuf Islam. Mungkin masih ada yang ingat itu. Cat Stevens sangat terkenal ketika itu di tahun 70-an itu. Lalu kemudian di tahun 80-an di Kanada ada seorang profesor. Dia profesor di bidang matematika dan bahasa dari University of Toronto, Kanada. Dia ketika itu mendapat tawaran dari Dewan Gereja untuk melakukan penelitian terhadap Al-Quran yang sekarang ini banyak orang Barat mulai masuk Islam. Kenapa begitu? Coba dicari satu kesalahan saja yang ada di dalam Al-Quran. Namanya Jerry Miller. Kalau kita search di Google itu akan ketemu Jerry Miller. G-A-R-R-Y-M-I-L-L-E-R. Jerry Miller. Dia bertekad untuk mencari satu kesalahan Al-Quran itu untuk mendapatkan dana yang sangat besar. Jadi dia mulailah buka lembaran Al-Quran karena nggak mungkin kitab yang dikarang 15 abad yang lalu gitu di masa jahiliyah seperti itu nggak ada satu kesalahan pun, nggak mungkin. Dia yakin pasti akan ada kesalahan. Setelah dibuka lembar pertama ternyata isinya tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap Quran yang aku turunkan kepada hambaku, maka buatlah satu surat saja jika kamu mampu melakukannya. Faktu bi surah. Ternyata dia cari literatur. Adakah orang yang bisa membuat satu surat dalam Al-Quran seperti Al-Quran? Enggak ada. Dan dia pun akan membuat karangan itu enggak mampu juga seindah Al-Quran itu. Kemudian dibuka lembaran pertengahan itu ternyata ada kisah-kisah Bani Israel tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Dawud, tentang kejadian-kejadian Ashabul Kahfi yang itu sebenarnya kisah yang hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi, orang ahli agama Yahudi saja. Ashabul Kahfi, kemudian kisah Zulkarnain, kemudian satu lagi kisah Ya'juj Ma'juj, itu hanya diketahui oleh orang Yahudi. Orang selain Yahudi nggak akan tahu. Ternyata Al-Quran membahas itu. Gitu. Dan kisah tentang Nabi Isa itu sangat dimuliakan Nabi Isa dalam Al-Quran. Termasuk kisah Siti Maryam. Maryam itu disebutkan di dalam Al-Quran, padahal dia perempuan suci orang Yahudi. Sementara istri-istri Nabi SAW tidak ada disebut di situ. Dia berpikir, wah ini kitab yang sangat jujur ini. Tidak ada namanya Khadijah, Aisyah, kemudian istri-istri Nabi yang lain, anak-anak Nabi yang lain, hatta walau Fatimah yang sangat disayang oleh Nabi SAW, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, disitulah kemudian dia mulai tertegun. Kemudian di ujungnya dia membuka satu surat namanya Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb, surah Al-Lahab. Nah, kenapa Abu Lahab ini disebut di dalam Al-Quran? Dipelajari, diteliti, dibuka manuskrip-manuskrip lama tentang Abu Lahab itu. Kenapa Abu Lahab itu dikutuk dalam Al-Quran? Nah, itu menjadi pemikiran dia, nggak bisa tidur satu malaman itu. Ternyata Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tidak ada satu hari yang dilalui oleh Abu Lahab ini melainkan selalu menghalang-halangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memang layak untuk mendapat kutukan, gitu ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, gitu. Lalu kemudian dipelajari, Abu Lahab itu sebelum meninggalnya, setelah diturunkan surat Lahab ini, Al-Lahab ini, dia masih ada waktu 10 tahun. Nah, 10 tahun itu berarti 300 atau 3.600 hari. Nah, dia cari hari demi hari itu, adakah kemungkinan Abu Lahab ketika itu masuk Islam? Ternyata tidak ada satu hari pun Abu Lahab itu bersifat lembut kepada Islam. Semuanya isinya tantangan,
isinya perlawanan kepada Islam. Kalaulah Abu Lahab itu masuk Islam di akhir hayatnya, habis sudah Al-Quran ini, tidak valid lagi. Karena orang yang dikutuknya telah masuk Islam gitu, ternyata tidak masuk Islam juga sampai akhir hayatnya. Di ujung ceritanya Jeremiah ini masuk Islam, tidak menemukan satu kesalahan pun dalam Al-Quran itu, padahal dia seorang profesor bahasa. Kemudian setelah itu di Inggris ada Lawrence Booth. Lawrence Booth itu orang kelahiran London. Dia seorang selebritis, seorang jurnalis, seorang editor. Dia masuk Islam karena ketika dia menjadi Green Force, pembela kemanusiaan gitu, itu datang ke Palestina. Masyarakat yang sangat terbelakang karena terus di bumi hanguskan oleh Israel itu. Kemudian kok yang diberitakan orang Islam itu selalu teroris, radikal, kemudian intoleran dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di Gaza, di Palestina, dia disambut dengan luar biasa oleh warga Gaza itu. Terus dia bertanya, benarkah ini kalian yang selalu ditulis di media orang yang radikal dan lain sebagainya itu? Kalian ini tidak seperti yang ditulis oleh media gitu. Kalau begitu apa kitab kalian? Apa yang kalian jadikan sebagai rujukan sehingga kalian ini menjadi orang-orang yang sangat indah, sangat bersaudara, sangat ini? Kemudian dia minta terjemahan Al-Quran. Adakah Al-Quran itu terjemahannya dalam bahasa Inggris? Karena dia merasa Al-Quran itu kitab yang sudah lama gitu, di belantara padang pasir gitu. Ternyata banyak terjemahannya Al-Quran itu. Dia nggak tahu kalau di Inggris itu ada. Dia baru dapat itu ketika di Palestina itu. Lalu kemudian dibaca. Tidak lama kemudian masuk Islam. Dan kemudian ketika balik ke London, dia banyak berdakwah. Sampai di London itu sekarang sudah banyak orang Islam. Itu karena Al-Quran juga. Terus sekarang di Amerika juga ada seorang selebritis punya bisnis yang sangat besar, outlet musik, alat-alat musik dan alat olahraga, namanya Joseph Edward Estes. Kalau kita cari di YouTube itu Estes saja, ketemu semuanya itu. Jadi dia masuk Islam karena juga kekaguman kepada Al-Quran ini. Gitu. Estes, Joseph Edward Estes, akhirnya masuk Islam. Jadi dia punya outlet di seluruh negara bagian Amerika. Salah satu outletnya itu dipimpin oleh orang Islam. Padahal dia orangnya sangat-sangat Katolik gitu. Kemana-mana dia selalu membawa 3 hal. Yang pertama topi, ditulis di depannya sini, Jesus is God. Yang kedua dia selalu membawa salib, kemana-mana membawa salib di kalungnya itu. Dan yang ketiga dia selalu membawa kitab Bible itu kemana-mana. Nah, ketika di salah satu outletnya itu, ketua bagiannya itu orang Islam, dia datangi. Ini pasti teroris, ini pasti radikal, ini pasti intoleran dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika berdialog, berbeda dengan apa yang ada di persepsinya itu. Ternyata orangnya jujur, orangnya komitmen, orangnya rapi. Lalu kemudian dia mencoba untuk mengajaknya kepada Kristen Katolik. Lalu kemudian ditunjukkan kitab Bible. Kemudian tanya, do you have a holy book? Orang Islam ini menjawab, yes I have, gitu. Apakah ada berapa versi dalam kitabmu? Dia orang Islam ini menjawab, we have just one version, katanya. Cuma ada 1 versi saja, yaitu dalam tulisan bahasa Arab. Quran di dunia ini, mau di Amerika, di Eropa, di Afrika, di semuanya tempat, itu hanya 1 versi saja, yaitu bahasa Arab. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nama suratnya, nama bahkan paragrafnya, bahkan kalimatnya, bahkan katanya, bahkan 1 hurufnya, bahkan 1 titik dalam Al-Quran itu tidak ada perbedaan. Semua sama. Nah, di situ dia kagum karena Bible itu banyak versinya gitu. Terus tanya, konsep ketuhanan kamu bagaimana? Bagaimana tentang Nabi Isa? Dijawablah semuanya dalam Al-Quran itu. Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam gitu. Sesungguhnya perumpamaan sisi Allah Ta'ala, Nabi Isa itu sama halnya dengan Nabi Adam gitu.
Dia terangkan, Nabi Isa itu tanpa ayah, lahir tanpa ayah, kalian sudah Tuhankan dia. Sementara Nabi Adam itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa kalian tidak menjadikannya itu sebagai Tuhan? Disitulah kemudian dia terpukul itu. Lalu dengan konsep ketuhanan dibacakan Qul huwallahu ahad. Jadi orang Islam ini membuka cara berpikirnya estis ini. Di ujung ceritanya, karena ada pendeta yang lain, ada orang tuanya, ada istrinya di tempat itu, tiga-tiganya seketika itu juga mengakui kebenaran yang dibawa oleh orang Islam ini dan masuk Islam saat itu juga. Lalu kemudian estis ini perlu 2 minggu berikutnya, barulah kemudian dia masuk Islam. Jadi Al-Quran ini dahsyat luar biasa. Kalau berada di tangan orang orientalis, orang non-muslim, ini belum cerita tentang Michael Hart yang menulis buku 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban itu, the most influential people in human history. Itu orang Katolik juga, orang Washington DC. Tapi ya, dia melakukan penelitian selama 8 tahun. Siapa manusia yang paling berpengaruh di dunia ini sejak ada peradaban manusia sampai hari kiamat ini, sampai dia hidup itu. Dia mau meletakkan Nabi Isa, tapi dia ragu karena Nabi Isa itu bukan sosok yang ideal gitu. Dia bukan seorang suami yang baik, dia bukan seorang ayah yang baik, dia bukan seorang kepala keluarga yang baik, dia bukan seorang kepala negara yang baik. Tapi semua itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia pilihlah dengan kebulatan tekadnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik di atas muka bumi ini. Padahal dia Katolik. Lalu dihujatlah oleh orang-orang Katolik seluruh dunia itu, termasuk Eropa, termasuk Australia, termasuk Kanada, karena dia orang orang Amerika gitu. Jadi dihujatlah kemana-mana. Sekarang dia diundang untuk mempresentasikan bukunya itu. Nah, bukunya ini selalu bestseller di setiap zaman. Tidak ada buku bestseller di dunia ini ketika sudah membahas tentang Nabi Muhammad, ketika membahas tentang Al-Quran, melainkan dia pasti menjadi buku bestseller. Nah, termasuk bukunya Michael Hart ini. Nah, kalau ada waktu nanti belilah buku itu, dan kalau masih baru terbit biasanya akan ada, tapi kalau sudah agak lama pasti habis, karena sampai sekarang orang akan mencari buku itu. Nah, itu tentang Quran. Jadi memang janji Allah Ta'ala bahwa Al-Quran ini akan dijaga sampai hari kiamat. Sudah banyak usaha-usaha untuk mengelirukan Al-Quran gitu ya, untuk membuat palsu Al-Quran, tapi selalu pasti akan ketahuan, karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Memang Al-Quran ini memang sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Apa saja yang usaha dalam rangka untuk memuliakan Al-Quran, pasti akan menjadi mulia. Nah, sekarang ini bulannya, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan sekarang ini hari-harinya, hari-hari Lailatul Qadar, hari yang paling mulia sepanjang tahun. Jadi ada di dalam pembahasan para ulama itu ada 10 malam yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu 10 malam Ramadan. Dan ada 10 hari yang terbaik di dunia ini, yaitu 10 hari Zulhijjah ketika di waktu siangnya. Jadi kalau malamnya di bulan Ramadan, kalau siangnya di bulan Zulhijjah itu. Jadi memang Al-Quran ini dahsyat, Al-Quran ini luar biasa, Al-Quran ini memang menjadi mukjizat yang tidak akan pernah habis-habisnya kalau dikaji. Jadi itu tentang dahsyatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus berdekatan dengan Al-Quran, untuk terus bisa mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran, dan nanti mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti, dan masuk surga pun bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan kajian pagi hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya, mudah-mudahan menjadi mulianya kita semuanya. Iya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi dengan tasbih kifarah karena sudah masuk waktu syuruk. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.